Welcome to Averna Talk Show. Para saudara-saudari yang terkasih, selamat datang dan berjumpa dalam seri baru dari Kabusin Averna. Jadi, seri tentang Averna Talk Show. Dalam seri baru ini, kami akan bahas satu tema tertentu dengan seorang tamu. Dan pada hari ini, tema yang kita bahas adalah Hari Rabu Abu. Dan tamu kita adalah Saudara Pater Yusuf Silaban, BMK. Halo. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat hari ini, Pak. Apa kabar? Ya, saya sehat, Pak. Kami sangat berterima kasih karena Pak Ted sudah berkenan menerima undangan kami untuk membahas tema pertama untuk video pertama ini. Dan kami sudah memilih tema Hari Rabu Abu karena beberapa hari lagi kita sudah mulai masuk masa Prapaskah. Untuk semua saudara-saudari bisa mengenal lagi Saudara Yusuf, bisa minta Pak Ted memperkenalkan diri secara singkat saja dengan penonton kita. Baik, terima kasih. Nama saya Yusuf Silaban, saya Kabusin dari Jajaran Sipulga. Ya, seperti kamu tahu, kita bersama di sini di Sinangsak untuk bersama kita mendampingi para saudara muda, juga bekerja sebagai tenaga pengajar di STFT. Itu saja, terima kasih. Oh iya, jadi kami minta beliau datang ke sini untuk berbicara mengenai Hari Rabu Abu. Pertanyaan pertama, kami mau mengetahui mengenai asal usul Hari Rabu Abu. Boleh Pak dijelaskan? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita membaca kitab suci, hal yang paling menggemparkan itu di Yerusalem sekitarnya ialah kebangkitan Yesus. Kamu baca 4 Injil, Sinoptik dan juga itu Yohanes di tempat, juga kisah para rasul itu menggambarkan, menceritakan kebangkitan itu. Dan demikian pada zaman para rasul, sesudah para rasul, ketika kekristenan mulai menyeberangi Yerusalem, Timur Tengah, sampai ke Roma, sampai 4 abad pertama itu, sebenarnya Paskah yang sungguh-sungguh menjadi berita. Dan juga Paskah yang membuat orang Kristen berkumpul. Baca misalnya Lukas atau Markus atau Matius, pada hari pertama di minggu itu para murid berkumpul. Nah, jadi boleh dikatakan sebenarnya tidak ada pada awal-awal kekristenan praktek Rabu Abu. Tidak ada. Bahkan Prapaskah pun tidak ada. Yang ada ialah Paskah. Maka hari pertama, hari Minggu, yang disebut dengan nanti Dies Domini, kemudian menjadi Domenica, lalu menjadi Domingos dalam bahasa Portugal, lalu masuk ke bahasa kita Minggu. Minggu ini atau hari Tuhan ini dirayakan secara mingguan. Lalu apa persiapan untuk itu? Belum ada, spontan saja. Tapi kalau kita lihat literatur dari Santo Agustinus dari Hippo, mungkin dia yang pertama menyebut istilah Tri Hari Paskah. Di sana kita mengerti bahwa Tri Hari Paskah itu, Triduum Sacrum Paschale disebut, menyangkut 3 hari. Hari Jumat Agung yang sekarang kita begitu, hari Sabtu dan hari Minggu. Tetapi malam Paskah pun, hari Sabtu malam pun itu sudah bagian dari hari Minggu. Nah, itu. Lalu persiapan Rabu Abu itu kemudian sesudah abad-abad kelima berikutnya. Itu. Ya. Jadi persiapan yang pertama ialah sebenarnya persiapan bagaimana merayakan Paskah. Biasanya pada awal-awal 4 abad pertama itu, hari Jumat, hari Kamis itu juga yang katakan sekarang itu, Kamis putih, orang Kristen di situ semacam hari penitensi,
hari untuk berrekonsiliasi. Nah, tapi belum bisa kita katakan apakah itu sudah sakramen pengampunan dosa, rekonsiliasi. Tapi ada hari untuk semacam hari refleksi barangkali. Tapi tenang. Lalu hari Jumat sudah merayakan penderitaan. Kemudian Sabtu itu Yesus dikubur. Itu boleh katakan juga hari tanpa liturgi, tapi bukan berarti tidak liturgi. Hening itu berdoa itu adalah juga liturgi. Tapi secara bersama tidak ada. Nah, lalu hari Sabtu itu biasanya bagi orang-orang yang akan diterima menjadi Kristen menjadi kesempatan untuk melakukan ritus eksorsisme, pengusiran setan. Nah, itu kira-kira jadi persiapan hampir tidak ada. Maka persiapannya ialah hanya itu persiapan dekat untuk perayaan itu. Nah, kita masuk kemudian, lalu abad kedua, ketiga, keempat, berkembang mulai adalah pemikiran, refleksi, maka kita harus persiapkan hal-hal yang baik untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Lalu apa persiapannya? Pertama, persiapan untuk orang-orang yang akan menjadi Kristen, yang akan diterima menjadi, katakanlah sekarang para katekumen. Oke. Lalu untuk para katekumen itu dipersiapkan mulai dari mereka diajar, kemudian berpuasa, kemudian pada hari Sabtu itu menerima ritus eksorsisme. Kemudian berkembang tidak cukup 1 minggu, mulai 2 minggu. Muncul lagi pemikiran, oh kalau begitu tidak hanya orang yang menerima, yang akan diterima menjadi Kristen merayakan Prapaskah, maka komunitas Kristen menjadi ikut dalam suasana itu. Penitensi atau pertobatan, menjadi hari bertobat, hari berpuasa, kemudian menerima, kemudian rekonsiliasi. Nah, berkembang menjadi bukan hanya ditujukan kepada calon-calon orang Kristen, tapi komunitas Kristen menjadi ikut dalam perayaan Prapaskah itu, mempersiapkan ini. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, dan kemudian sampai akhirnya menjadi satu tatanan yang sekarang disebut dengan 40 hari. Nah, lalu apa mereka buat? Nah, dalam sebenarnya praktik Rabu Au itu diambil dari pertobatan pertama, refleksi atas kisah Adam yang telah katakan melanggar ketentuan Tuhan atau Yahweh yang dikatakan kamu harus menderita, kamu harus mati, akan menjadi tanah. Lalu diambil lagi dari kisah Ninive ketika Nabi Yona atau Yunus datang diutus ke sana, lalu katakan kalian harus bertobat, kalau tidak maka raja turun ke lapangan, lalu ambil debu, masukkan ke ini, ke kepala, biar robek baju. Itu tanda pertobatan. Karena Tuhan begini-begini kan itu. Ini semangat ini kemudian yang ditempatkan ketika persiapan Prapaskah. Karena memang persiapan Prapaskah di situ penting direfleksikan pada itu hari penitensi, hari pertobatan, baik untuk orang yang akan menjadi Kristen maupun komunitas Kristus sendiri. Nah, paling berkembang itu ialah di abad-abad pertengahan, sudah abad kelima, muncul lagi kebiasaan menutupi patung-patung, menutupi altar-altar. Nah, apa makna di balik itu? Kalau kita lihat dari ritus-ritus sekitar abad pertengahan itu, abad ke-11, 12, sampai ke-15, bahkan 16, dikatakan kerudung menutup entah altar pun atau gambar atau patung itu melambangkan tertutupnya rahmat Tuhan, dan tanda kutip tidak tutup karena dosa Adam. Tertutup rahmat dari langit, kurang begitu karena dosa Adam. Maka ketika kita
Itu dibalik simbol dibalik. Maka ketika kita menutup altar, menutup kain, ya itu melambangkan karena dosa Adam itu, maka kita tidak melihat lagi rahmat Tuhan. Atau seperti Musa yang di padang gurun itu tidak bisa melihat kehadiran Tuhan, tertutup dari pandangannya. Itu kira-kira yang terjadi praktek-praktek devosi pada masa Prapaskah di abad-abad pertengahan. Sekali lagi abu-abu itu akhirnya dilihat sebagai tanda bahwa kita telah berdosa dan merusak hubungan dengan Allah sebagaimana Adam telah merusak hubungan dengan Allah. Lalu kain itu melambangkan dengan dosa itu kita tidak melihat lagi rahmat Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Maka perlulah kita diingatkan untuk rendah hati. Maka ketika abu diuleskan ke kita, dikatakan kamu dari debu, maka akan kembali ke debu. Itu dulu rumus yang paling katakan yang tua. Tapi kemudian nanti akan bertobatlah dan percaya kepada Injil. Tapi sebenarnya ritus pertama pada waktu itu ialah ini yang paling terkenal. Dari kisah Adam, dari tanah kamu ke tanah. Nah gitu. Itu kira-kira singkatnya. Terima kasih saudara. Saya boleh meringkas sedikit. Berarti pertama-tama umat Kristen hanya berpusat pada Paskah. Iya, dari Paskah, lalu mulai persiapan untuk para calon katekumen. Iya. Lalu setelah mereka itu terbuka lagi untuk semua umat Kristen untuk mempersiapkan Paskah itu. Iya. Dan sampai 40 hari dan mulai dari hari Rabu Abu. Iya. Saya sangat senang dan juga baru mengenai pertama kisah di Ninive. Karena memang sebenarnya saya juga tidak mengetahui kenapa kita menggunakan abu. Memang sudah ada dalam kitab suci, ada, dan juga dari Adam sebagai makna berasal dari tanah. Benar. Terima kasih Pater. Pater bisa memberitahu dengan saudara-saudari kita apakah kita bisa buat dalam masa Prapaskah ini untuk kita lebih menghidup, menghayati masa penitensi ini dengan baik. Oke, baik. Terima kasih. Nah, gereja kita telah mengeluarkan direktorium tentang kesalehan umat dan liturgi. Maka ketika kita berbicara tentang kesalehan umat, kita mesti melihat apa kata gereja kita. Oke, nah boleh saudara baca nanti atau kapan-kapan. Nah, tapi dalam buku ini, dalam direktorium ini, gereja kita mengatakan begini. Pertama-tama dalam masa Prapaskah itu penting sekali menghayati, merenungkan penderitaan Yesus. Ini yang pertama. Nah, lalu itulah yang diterjemahkan dengan jalan salib. Dan jalan salib ini tidak hanya atau tidak harus bersama. Boleh secara pribadi. Dan boleh juga membuat katakanlah devosi-devosi lokal untuk merenungkan sisi atau dimensi penderitaan Kristus. Misalnya kita bisa lebih kreatif, misalnya merenungkan salah satu aspek dari penderitaan Yesus. Bisa kita buat, mungkin ada pernah saya dengar devosi kepada ini, devosi ecce homo. Inilah manusia, inilah Tuhan yang menderita misalnya. Nah, dengan segala kreativitas kita boleh kita buat satu devosi. Tapi membaca kitab suci terutama jalan salib Tuhan, kisah sengsara Tuhan, itu juga boleh devosi kepada Tuhan. Sebenarnya devosi kepada Tuhan, membaca kitab suci. Ini boleh secara pribadi maupun bersama. Nah, kemudian ada juga sebenarnya jalan bunda. Nah, persisnya bagaimana? Memang ada juga jalan devosi kepada Bunda Maria, ya Dolorosanya Maria. Nah, dulu di abad-abad pertengahan ada dulu juga penderitaan Maria. Itu juga karena memang apa yang terjadi pada Maria itu selalu terinspirasi kah atau didasarkan kah
pada peristiwa Yesus. Dan liturgi itu sering dikaitkan. Jalan salib Yesus, lalu ada Mater Dolorosa. Nah, gitu. Lalu kemudian boleh juga kita melihat litani-litani yang berbau tentang itu. Lalu modern yang dewasa ini saya lihat ada juga devosi kerahiman ilahi, dan nanti itu dimulai pada Jumat Agung mungkin kalau tidak salah. Nah, dan devosi kerahiman itu dibuat dianjurkan jam 3 sore. Ya, jam 3 sore ya, karena mungkin atau gimana lah kita katakannya, ada semacam kepercayaan barangkali pada saat-saat seperti itu Tuhan kita menghembuskan nafas kanan, tapi mencoba lebih dekat pada pengalaman itu, dan karena itu juga dibuat hari Jumat gitu. Nah, devosi-devosi ini penting untuk kita, untuk apa? Untuk umat beriman. Tidak selalu harus bersama, pribadi juga sangat dianjurkan. Sehingga memang apa maksud dari devosi itu? Kita yang berdevosi itu mendapat ilham, lalu kemudian memiliki perasaan, dan kemudian menjadi empati, dan ikut akhirnya dalam perjuangan Yesus. Di situ dia. Jadi devosi sendiri harus mengubah kita menurut semangat penderitaan Tuhan. Begitu dia. Terima kasih Pater. Sama-sama. Para saudara-saudari, kalau itu melalui pencerahan saudara Pater Yusuf ini, mungkin kita bisa lebih semangat lagi untuk menghidupi masa Prapaskah ini dengan penitensi dan juga dengan anjuran dari Pater itu mengenai devosi kita, supaya semakin lagi kita dekat dengan Kristus yang sengsara tapi juga bangkit. Boleh saya tambahkan satu lupa saya. Sebenarnya masa Prapaskah itu ialah juga disebut juga dengan zaman masa sekarang agung, masa yang tepat menerima rahmat pengakuan dosa. Nah, di daerah-daerah Eropa itu masa Prapaskah itu masa memang sungguh-sungguh umat mencari di mana ada imam untuk menerimakan itu. Dan di berbagai tempat barangkali juga saya sangka para pastor di paroki membuat itu. Saya misalnya di Paroki Pangribuan, Firman Dua Mas, masa Prapaskah itu setiap malam kami buat ibadah tobat dan pengakuan dosa. Setiap stasi, setiap hari malam kami buat tim, lalu membuat dengan sangat baik, sehingga selama masa Prapaskah itu dapat hampir dipastikan umat beriman telah menerima pengakuan dosa, sehingga siap merayakan secara batin, merayakan Paskah. Maka ini sangat penting bagi kita bagi umat beriman untuk menggalakkan kembali rekonsiliasi kepada Tuhan, juga kepada sesama. Selain puasa berpantang, ya. Oke, terima kasih. Sangat tepat, karena memang saya dengan pengalaman di Vietnam juga, kami kalau masa Prapaskah memang itu salah satu kegiatan yang khusus dan menonjol. Berarti semua umat menggunakan waktu itu untuk pengakuan dosa, untuk bisa menyambut Paskah dengan hatinya sudah bersih dan baik. Terima kasih Pater. Sekedar pengetahuan, Paus Fransiskus sudah mengumumkan tanggal 2 Maret, berarti hari Rabu Abu tahun ini, kita akan berpuasa dan berdoa bagi saudara-saudari kita di Ukraina. Jadi semoga kita mendapat menjalankan masa Prapaskah dengan suci dan dengan baik, dan juga ingat berdoa bagi saudara-saudari kita di Ukraina. Sekali lagi kami mengucap terima kasih banyak Pater Yusuf Sama-sama. sudah berkenan datang dan sharing untuk kami banyak pengetahuan yang baru dan berguna untuk kami dalam masa Prapaskah itu. Sekali lagi terima kasih Pater. Sehat-sehat ya. Salam sehat semua. Salam sehat dan Pace Ebene. Pace Ebene.